Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nesya Hilda Hidayati dengan NIM 2300520. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah keterampilan mengembangkan media digital. Selamat menyaksikan. Istilah literasi digital pertama kali diperkenalkan oleh Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy pada tahun 1997. Lister mengartikan literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari berbagai sumber ketika disajikan melalui komputer. Definisi ini menekankan pada aspek kognitif dalam memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber digital, tidak hanya sebatas keterampilan teknis dalam mengoperasikan komputer. Menurut UNESCO, literasi digital tidak hanya berarti membaca dan menulis, melainkan juga segenap kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menciptakan, mengkomunikasikan, memperhitungkan, dan menggunakan bahan-bahan cetak dan tulis yang bertautan dengan berbagai konteks. Literasi digital merupakan sebuah kemampuan literasi yang dihubungkan dengan penggunaan teknologi digital guna meningkatkan jejaring atau networking, kolaborasi, interaksi, dan kreativitas. Setiap masa memiliki ciri khasnya masing-masing. Pada abad 21 ini, teknologi berkembang sangat pesat. Informasi dan komunikasi maupun kegiatan sehari-hari dapat dilakukan melalui satu perangkat. Sejak pandemi COVID-19, dunia semakin beradaptasi untuk memanfaatkan teknologi pada berbagai aspek kehidupan. Pendidikan, jejaring sosial, bahkan perniagaan dapat dijangkau melalui teknologi. Hal-hal yang bersifat konvensional mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman. Belum lagi, kemunculan AI baru-baru ini sangat digemari banyak orang karena dianggap praktis dan cepat. Di tengah kondisi banjir informasi seperti sekarang, penting bagi siapapun untuk mengenal literasi digital. Bagi siswa, mahasiswa, bahkan guru dan dosen sekalipun, literasi digital menjadi sangat penting untuk dapat memahami, menganalisis, dan menentukan kevalidan dari informasi yang didapatkan. Literasi digital lebih luas dari TIK. TIK berarti seseorang mampu dalam pengoperasian dan teknis suatu teknologi. Dan TIK itu sendiri merupakan bagian dari literasi digital, di mana dalam literasi digital terdapat 3 komponen utama, yaitu TIK, literasi informasi, dan kontekstualisasi konten digital. TIK merupakan kepanjangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Seperti disebutkan sebelumnya, TIK merupakan kemampuan dalam operasional dan teknis, sehingga teknologi, informasi, dan komunikasi di sini hanya sebatas kemampuan operasional dan teknisnya saja. Dalam kaitannya dengan informasi dan komunikasi, contoh pemanfaatan TIK yaitu seperti membuka Google Scholar dan media sosial. Namun di sini yang perlu di-highlight adalah kemampuan mengoperasikannya. Misalnya mengetahui fitur like, fitur komen, atau sebatas bisa membuka aplikasi sosial medianya saja. Begitu juga dengan Google Scholar. Seseorang yang mampu membuka Google Scholar, mengetahui cara mengutip referensi, maka itu sudah dapat dikategorikan sebagai kemampuan TIK. Jika TIK berfungsi sebagai penyokong dari pendidikan, maka literasi digital bergerak pada ranah yang lebih luas. Literasi digital merupakan kemampuan literasi informasi dalam TIK. Pada literasi digital, seseorang tidak hanya mengoperasikan perangkat saja, namun terdapat proses berpikir kritis sehingga seseorang dapat mengkontekstualisasikan konten digital dengan baik. Dari sini dapat diketahui bahwa TIK merupakan bagian dari literasi digital. Kesimpulannya, TIK hanya sebatas proses operasional, sedangkan dalam literasi digital terdapat proses yang lebih rinci, yaitu penyaringan, di mana informasi yang didapat selama menggunakan perangkat digital diolah melalui proses berpikir. Di era digital ini, kita dapat mengakses informasi apapun yang kita inginkan. Post-truth dalam dunia digital berarti keadaan di mana kebenaran objektif dianggap bukan merupakan suatu kebenaran lagi, karena munculnya interpretasi terkait kebenaran yang dianggap baru berdasarkan interpretasi pribadi yang diulang-ulang dengan lebih mengedepankan emosi. Contohnya yaitu pada gambar. Gambar dapat menunjukkan suatu simbol yang kemudian dikaitkan dengan makna tertentu. Misalnya seseorang melihat gambar mengenai kerusakan bangunan cagar budaya, maka interpretasi seseorang akan dekat dengan kelalaian pemerintah, korupsi dana, kemarahan, ketakutan, dan kesedihan. Dan jika di lain waktu seseorang melihat foto serupa, maka hal tersebut secara tidak langsung akan dianggap sebagai sebuah kebenaran di dalam alam bawah sadar seseorang. Disinilah peran literasi digital untuk membuat seseorang mampu menerapkan kemampuan literasinya untuk menyaring informasi dan menemukan suatu kebenaran yang objektif. Dalam kasus yang sering terjadi pada mahasiswa adalah penggunaan AI generatif. AI atau Artificial Intelligence merupakan suatu kecerdasan mesin yang mampu meniru kinerja otak manusia untuk memecahkan masalah dengan cepat menggunakan pengumpulan dari berbagai data yang tersedia. AI sering disalahgunakan oleh siswa, mahasiswa, maupun orang awam untuk menyelesaikan atau mencari suatu hal tanpa kemudian mengkritisinya. Penggunaan AI tanpa suatu literasi digital yang baik akan membuat seseorang dikendalikan oleh teknologi. Padahal seharusnya kita sebagai manusialah yang mengendalikan teknologi. Disinilah peran literasi digital yang kemudian dapat membantu generasi muda menghadapi era post-truth dan AI generatif. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video saya dengan baik dari awal hingga akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.